Masih semangat kan? Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya. Ya puji Tuhan kita bisa sampai hari ketiga di MPLS dari ini. Ya semoga kalian tidak bosan lihat wajah saya. Nah hari ini dengan saya Miranda, kita akan melanjutkan materi kita tentang organisasi OSIS. Nah hari ini kita akan membahas tentang kepengurusan di dalam OSIS. Pada prinsipnya, sebenarnya siapapun bisa menjadi OSIS. Namun karena menjadi pengurus OSIS memiliki beban yang ya bisa dikatakan tidak mudah, maka terdapat seleksi-seleksi tertentu untuk menentukan siswa yang akan menjadi pengurus OSIS. Nah, seperti yang sudah saya bilang, dari situ kita bisa membuktikan kalau kita bisa dalam kepengurusan organisasi OSIS ini. Nah, di beberapa sekolah pengurus inti OSIS umumnya adalah mereka yang duduk di kelas 8 SMP, kelas 2 SMP, atau kelas 11 ya, kelas 2 SMA. Karena mengingat siswa yang di tingkat kelas 2 ya tingkat di pertengahan ini tidak memiliki beban yang seberat mereka yang duduk di kelas 12 maupun kelas 10 ya, kelas 9 maksudnya, dan sudah memiliki pengalaman lebih banyak ya dibanding mereka yang baru masuk SMP atau masuk SMA. Nah, jadi kalian mumpung kalian masih bisa ada waktu lah untuk kalian bisa nunjukin diri. Kalau kalian pengen banget masuk OSIS, ayo kalian harus tunjukin diri kalian, apa kemampuan kalian tuh benar-benar pamerkan, apa yang kelebihan yang kalian punya itu coba perlihatkan ke teman-teman kalian atau ke guru-guru kalian, karena siapa tahu kalian akan terpilih dalam kepengurusan OSIS. Tapi kalian harus mengingat bahwa dalam kepengurusan OSIS kalian harus sigap dan siap untuk mengikuti beberapa peraturan-peraturan yang memang harus dijalankan. Karena kita ingin bahwa sekolah bisa dikenal oleh orang lain, jadi kalian harus benar-benar bisa menunjukkan hal-hal positif apa sih yang dipunyai SMP Lakasi ini. Nah, dan diusahakan dari komposisi pengurus OSIS disesuaikan dapat terwakili dari seluruh kelas dan seimbang antar jenis kelamin. Masa kepengurusan OSIS umumnya disesuaikan dengan 1 tahun masa ajaran, yakni terpilih pada bulan, kalau di sekolah ini ya, di bulan Januari 2020, dan nanti masa jabatannya akan habis di bulan Januari 2021. Kalian ini calon-calon OSIS ya, saya harapkan kalian bisa lebih baik dari saya. Kalian tunjukkan diri kalian yang sebenarnya. Jadi kita akan lanjutkan ya tentang struktur, tanggung jawab dan juga tugas dari organisasi OSIS. OSIS memiliki struktur yang terbagi atas pembina dan juga pengurus OSIS. Pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga guru yang menjadi anggota pembina yang bertugas memberi masukan pada pengurus OSIS. Ya nanti kita akan jabarkan ya tugas-tugas dari pembina OSIS. Nah, pada dasarnya struktur organisasi OSIS ini hampir sama baik di SMA, di SMP maupun di SMK. Tapi mungkin jika ada perbedaan itu tergantung dari sekolah masing-masing ya. Tidak harus sama plek dengan sekolah ini, tidak harus sama plek dengan sekolah ini. Jadi tergantung dari kondisi dari sekolah tersebut. Nah, tapi secara umum struktur dari organisasi itu adalah seperti ini. Mulai dari kepala sekolah, yaitu sebagai ketua seluruh kepengurusan OSIS.
Dan juga yang kedua, wakil kepala sekolah atau wakil kesiswaan sebagai wakil ketua yang mendampingi kepala sekolah. Nah, yang ketiga, tugas-tugas dari pembina OSIS yang sebenarnya adalah bertanggung jawab terhadap seluruh rencana pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolah. Nah, yang kedua adalah memberi nasihat dan saran pada pengurus OSIS. Jadi, kalian jangan menolak ketika kalian dinasihati oleh pembina OSIS, karena itu adalah hal yang terpenting supaya kita bisa memperbaiki diri jika kita melakukan kesalahan atau melakukan hal yang kurang baik. Di situ pembina OSIS berperan untuk menasihati kita. Dan juga yang ketiga, mengesahkan dan melantik anggota OSIS. Jadi nanti ketika kalian akan menjadi OSIS, yang akan mengesahkan dan melantik kalian adalah pembina OSIS. Yang keempat, mengerahkan keanggotaan perwakilan kelas. Lalu yang kelima, mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Jadi apapun program kerja OSIS, penyusunan anggaran itu adalah pembina OSIS yang mengarahkan penyusunan tersebut. Dan juga yang keenam, menghadiri dan mengawasi rapat OSIS. Jadi kalian nggak perlu canggung-canggung kalau misalkan ada pembina OSIS yang mengawasi kalian. Justru di situ perlu, jika kita memiliki hal yang kurang atau kalian mungkin butuh pengarahan, itu kalian bisa mengandalkan pembina OSIS untuk memberikan pengarahan, pencerahan, ataupun saran-saran yang kalian butuhkan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja OSIS. Jadi tidak hanya ketua OSIS yang bisa mengevaluasi anggotanya, tapi pembina OSIS juga berperan dalam mengevaluasi kinerja OSIS. Nah, itu adalah struktur organisasi sebagian pembina. Dan bagian pengurus OSISnya, kalian bisa tonton video kami di video perkenalan OSIS. Saya harap kalian bisa mengerti tugas-tugas dari kami. Segini dulu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Angel. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Intan Angelita Silbama, bisa dipanggil Angel. Tapi kakak kelas 8 ya, tapi saya kelas 8, jadi kalian buat adik kelas panggilnya Kak Angel. Oke. Kakak kalem kok, oke. Lanjut. Kakak pengurus OSIS 2020 Serbik Kesehatan dan Gizi. Hari ini kakak bakal lanjutin penjelasan yang sudah dijelaskan tadi atau sebelumnya, ya itu pokoknya kakak hari ini bakal jelasin program OSIS dan juga motivasi menjadi anak OSIS, menjadi OSIS. Maaf kakak pakai HP ya, soalnya kalian melihat materinya, oke? Yang pertama kakak bakal jelasin program OSIS. Setiap sekit, kalau sekolah kita kan, kalau kalian tahu ya, setahu kalian kan bidang punya bidang, tapi kalau di sekolah kita ngomongnya sekbid itu sama aja bidang. Setiap sekbid itu pasti punya program kerjanya masing-masing. Jadi pasti dia punya program ini, dan setiap sekbid pasti punya jalannya masing-masing. Kayak kakak ya, sekbid kesehatan dan gizi ya, pasti program kerjanya ya tentang kesehatan. Nggak bisa tuh kakak buat program tentang ayo ibadah. Nah itu nggak bisa. Ya bukan hak kakak ya, tapi kakak harus ngingetin ke sekbid ini, bukan kakak gitu loh. Kakak bakal jelasin kakak sorry. Nah, oke. Yang pertama, sekbid keagamaan atau di sekolah kita sekbid kerohanian dan budi pekerti. Nah, sekbid kerohanian dan budi pekerti itu program kerjanya pasti tentang agama, tentang agama gitu loh. Itu pasti sekbid kerohanian dan budi pekerti. Dan kalau misalnya kayak tentang
apa gitu loh, ibadah itu yang itu pasti program kerjanya Sekbid ini. Tapi ibadah di sekolah kita itu sudah dari programnya sekolah. Sekbid keagamaan ini Sekbid kerohanian dan budi pekerti hanya membantu, dan semuanya sih ya membantu ya pokoknya gitu Rek. Terus Haki Sekbid kerohanian dan budi pekerti itu tentang ibadah, jadi kayak keagamaan yang tentang Tuhan gitu loh. Jadi kayak kamu ada Natal atau Paskah atau Imlek, itu kan tentang agama, tentang Tuhan ya, mereka yang handle gitu. Lalu itu yang kedua, kewirausahaan. Tugas dari Sekbid kewirausahaan programnya itu tentang tentang pengembangan dana. Jadi kan setiap program pasti butuh, setiap kegiatan pasti kita butuh dana Rek ya. Nah dananya itu yang handle atau nyari itu Sekbid kewirausahaan, bukan nyari juga ya, kayak mereka yang anuin ya, pokoknya mereka yang nge-megang gitu loh. Tapi yang megang kuatnya itu ya pendekatan sama sekolah, itu bukan pembina, bukan kewirausahaan, jadi kayak bantu gitu loh mereka handle. Jadi itu pasti programnya mereka, tapi semua pengurus OSIS pasti bantu. Jadi setiap program itu memang programnya satu orang, tapi yang ngerjain itu pasti semua pengurus OSIS dari yang paling atas sampai tinggi gitu. Dari yang paling atas sampai tinggi, dari yang paling atas sampai bawah gitu loh Rek. Ya maaf Rek ya. Lanjut yang ketiga, bidang kesenian dan olahraga. Bidang kesenian dan olahraga itu yang sesuai dengan namanya, kesenian olahraga. Yes, berarti tentang kesenian dan olahraga. Berarti programnya mereka itu kayak senang seni dan olahraga. Dan di sekolah kita itu ada kelas meeting. Kelas meeting itu kayak games atau olahraga gitu loh. Nah, kayak itu selalu kayak dilaksanainnya itu setelah PTS semester 1. Tapi gara-gara corona kayaknya nggak ada, mungkin. Tapi kalian pasti bakal ituin. Jadi kayak pertandingan antar kelas gitu loh, kayak mempererat tali persaudaraan. Nah gitu. Nah, jadi mereka tuh pas meeting itu yang handle itu mereka. Tapi dan gitu ya, pokoknya apa ya, pokoknya itu program kerjanya mereka, yang handle OSIS gitu. Jadi semua program ya ada yang ini kayak ketuanya gitu loh, bukan ketua juga ya, kayak apa ya, MPR itu loh Rek. Jadi kan kayak presiden MPR warga gitu kan, warga negara. Nah kayak si kesenian, Sekbid kesenian ini pengurusnya itu dia itu presidennya, baru rakyat itu pengurus OSIS yang lain. Jadi dia kayak cuma menjadi presiden di program itu, tapi yang kesana ini rakyat. Presiden tuh kayak cuma bantu-bantu gitu loh. Tapi bukan berarti si presiden ini, si Sekbid ini nggak bantu kita, mereka tetap bantu, tapi mereka tuh menghandle gitu loh. Tapi semuanya itu kayak semuanya bakal bantu gitu. Yang keempat itu Sekbid kewarganegaraan. Programnya apa Sekbid kewarganegaraan? Ya sesuai dengan namanya, kewarganegaraan. Pokoknya tentang NKRI, tentang harga mati, pokoknya tentang negara itu pasti Sekbid kewarganegaraan. Kayak di sekolah kita ya, kasih contoh aja biar kalian lebih paham. Programnya dia tuh kayak gini lah. Di sekolah kita tuh ada fall in. Apakah itu fall in? Kalau misalnya oke, kata sini santai deh, santai aja, oke? Jangan tidur, dengerin kakak, oke? Ya wis itu. Sekbid apa tadi? Nah, kewarganegaraan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya tuh kayak gini loh. Kan ada fall in. Ya tadi kakak udah bilang ya ada fall in. Nah, ada fall in
habis itu fall in kan, fall in itu semacam upacara tapi bentar. Jadi cuma pengibaran bendera, nyanyi, amanat, udah balik ke kelas, udah. Nah itu di lapangan satu SMP bareng gitu loh Rek. Nah mereka yang mindel, mereka yang buat jadwal itunya loh, jadwal tugasnya siapa aja yang tugas hari ini, siapa aja, itu yang buat Sekbid Kewarganegaraan. Jadi Sekbid Kewarganegaraan itu yang buat itunya semua gitu loh Rek. Nah tugasnya tuh gantian, kelas 789 gitu. Tapi karena kalian 7A 7B ya wis gak tau lagi nanti kakak gimana. Ya, pokoknya mereka tenang ngatur itu, baru upacara, melatih anak-anak yang bakal itu semua OSIS sih. Ya semua OSIS yang bakal melatih kalian gitu. Habis itu yang kelima tentang kelima ya pokoknya kelima, kesehatan dan gizi. Sakit kakak, iya kakak. Nah, sakit kesehatan dan gizi itu tugasnya atau program kerjanya itu pasti tentang kesehatan, sesuai dengan namanya. Gak ada yang macam kan ya, sesuai dengan namanya. Kesehatan ya pasti tentang kesehatan. Angel ya angel, bukan angel ya tapi bukan intan, bukan. Angel ya angel, itu loh. Ya, gitu. Programnya juga kayak gitu. Ya, Sekbidnya ya kesehatan ya berarti kesehatan. Jadi tentang kesehatan. Jadi kalau misalnya ada kayak check up bareng gitu, atau imunisasi atau obat apa gitu, biasanya kita setiap Rabu itu dikasih obat. Nah itu kayak program sekolah tapi yang nge-handle itu kesehatan dan gizi gitu Rek. Di situ udah, intinya program kerja itu sesuai dengan namanya Rek. Yuk, Kak ada tuh yang namanya Sekbid Kesehatan dan Gizi, tapi dia itu buat program tentang kesenian yang ada kayak gitu. Pasti semuanya sesuai dengan namanya. Kak buat ininya ya. Jadi inti dari program-program itu, yang pertama program budi pekerti tadi ya. Tentang budi pekerti berarti ya dia tentang budi pekerti, tentang kerohanian. Programnya ya tentang kerohanian. Jadi kerohanian ya pasti dia gitu yang handle. Yang kedua, kewirausahaan, buat nyari uang, buat nyari dana. Kita gak mungkin dapat moro-moro gitu loh, tiba-tiba datang gitu gak mungkin. Itu pasti ada usaha, dan usahanya itu yang nge-handle wirausaha, tapi yang ngerjain ya kita bareng-bareng gitu. Yang ketiga tadi apa tadi? Ya pokoknya keluarga negara pokoknya tentang NKRI, harga mati negara Indonesia, upacara, poin, ya pasti itu programnya mereka. Baru yang keempat, kesenian, ya wis, berarti tentang kesenian itu namanya Sekbid Kesenian dan Olahraga kalau nggak salah. Iya, kesenian dan olahraga. Jadi dalam kesenian dan olahraga pasti mereka. Gitu. Baru yang kelima, kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi program kerjanya itu pasti ya tentang kesehatan. Kan sesuai kan ya, rohani ya rohani, usaha yuk kalian bakal belajar sih PPKN sama Swali. Nah itu bakal diajarin wirausaha. Nah kewirausahaan ya buat tentang nyari uang, mereka kerja itu tuh pasti mereka cari dana. Baru kewarganegaraan itu tentang negara. Baru kesenian dan olahraga ya itu tentang olahraga. Begitu kesehatan ya pasti tentang kesehatan. Mereka semua bisa collab, bisa tuh programnya bisa collab tuh bareng gitu loh, bikin program tuh bareng. Sekbid sama ini tuh gak apa-apa tuh. Jadi itu bidang-bidangnya, sekbid-sekbidnya gitu loh. Mungkin kalian ada yang berminat jadi pengurus OSIS, it's okay, gak apa-apa Rek. Jadi pengurus OSIS itu enak di akhir. Di awal mungkin kita cuma dapat kesenangannya aja, dan susah-susah kayak kita buat ngerjain semua program kerja yang dituntut ini itu kita harus bisa bagi pelajaran sama program OSIS kita. Jadi semuanya harus berjalan gitu.
ya mungkin itu susah tapi gak apa-apa Rek. Sekarang kita susah daripada nanti kita susah. Sekarang susah nanti enak gitu loh. Jadi mungkin sekarang kita susah tapi nanti bakal enak kok Rek. Kalian daftar SMA itu bakal enak, bakal gampang gitu loh Rek. Nggak menjadi tapi saya udah pernah jadi OSIS Rek, itu kan dapat peluangnya lebih besar gitu loh Rek. Tuh jadi kamu punya prestasi gitu. Tapi itu apa sih Kak, apa itunya yang kita dapetin jadi anggota OSIS itu apa, buat apa gitu loh Kak. Ya mungkin lebih kalau OSIS nggak dapet capek enggak, kita lebih banyak buat banyak Kak organisasi. Yang pertama kita dapat pengalaman organisasi dari SMP. Bayang banget, dari SMP kalian udah bisa berorganisasi. Tanya apa kak kelas kalian mereka berorganisasi tuh paling mereka brandnya kapan gitu. Jadi bayangin kita masih kecil udah dipupuk berorganisasi, kita udah kayak diajarin berorganisasi yang benar, itu kayak wow gitu loh. Jadi kayak kita di organisasi itu kayak masih di TK gitu loh Rek. SMP tuh masih di TK, kalau berorganisasi masih belajar. Jadi kita bisa punya pengalaman. Oh aku dulu loh Rek pernah jadi pengurus OSIS. Itu aku dulu pernah dimarahin sama bu ini loh Rek. Aduh Rek, kakak pengurus apa, adik anggota itu tuh pas ada program kerja gini loh Rek. Kayak punya pengalaman gitu loh Rek. Jadi kita punya pengalaman berorganisasi gitu. Waktu itu kita juga diajarin berorganisasi yang benar. Gimana? Yang kedua, kita mau jiwa kepemimpinan. Loh, Kak, kenapa kok mau jiwa kepemimpinan? Ya kan cuma jadi pengurus, ngapain mau jiwa? Bukan gitu. Mau jiwa kepemimpinan tuh maksudnya maksudnya gini loh. Jadi kayak kita tuh udah punya jiwa kepemimpinan. Mimpin apa? Loh, kita loh. Kalau misalnya ada program kerja atau apa, kita jadi pemimpinnya, kita jadi yang ngurusin. Jadi kita jadi pengganti guru di program itu. Kita gak jadi murid lagi, kita udah jadi ya satu kali lebih naik gitu loh ya. Jadi kita punya jiwa kepemimpinan jadi kita bisa belajar memimpin yang benar itu ya apa. Jadi kayak ya pokoknya sama sih, ini juga jiwa kepemimpinan itu juga sama kayak atas, sama kayak pengalaman kita berpemimpin ya apa itu. Yang ketiga, memiliki kemampuan manajemen waktu. Kenapa memanajemen waktu? Kenapa kok di OSIS bisa kayak gitu? Ya bayang banget, kita punya program kerja yang tadi Kak jelasin, program kerja yang segmen ini dan itu harus dikerjain bareng-bareng. Ya kan berarti kan yuk misalnya segmen A buat kayak gini berarti semuanya harus itu. Belum lagi kayak gitu kita harus bareng-bareng, harus kerjain, harus benar-benar. Belum lagi sekolah kita, belajar kita, itu kita harus bisa bagi waktu antara organisasi sama belajar. Jadi kayak kita bisa membagi waktu kita. Kapan kita membantu orang tua, kapan kita buat belajar, kapan ya di OSIS juga kita belajar, tapi belajarnya tuh beda sama yang biasa. Jadi kayak memanajemen waktu dengan baik gitu loh. Jadi kayak kita jadi bisa manajemen waktu. Oh iya, aku bisa. Jadi kayak waktu besar nanti kamu bisa bagi waktu kamu gimana gitu loh Rek. Nanti ngurusin anakmu, ngurusin kerjamu ya apa. Nah itu kan kita udah dari kecil udah diajarin tuh kayak bangga gitu loh Rek, biar gak langsung gitu. Itu yang keempat, kita bisa merasakan dampaknya dari program kerja. Jadi dari program kerja yang awal itu kan pasti kita bakal ada salahnya, pasti salah. Meskipun seberhasil hasilnya
seberhasil-hasilnya program kerja pasti bakal ada nyocotnya, pasti ada salahnya, pasti. Dan itu kita bisa belajar dari situ, kita bisa tahu cara yang benar apa gitu loh. Jadi pasti dapat ya aku waktu itu buat program kerja anak-anak ngomong kayak gini pas aku ngelakuin ini jangan gitu kan. Jadi kayak kita merasakan dampaknya gitu loh. Habis itu kayak kita bisa pokoknya di OSIS tuh kita bisa jadi lebih baik, jadi lebih bagus di kemudian hari. Jadi mesti yang dulunya kamu Kak Isa malas-malasan gitu, aduh aku males nih jam malam-malam disuruh buat video pose gitu kan, buat adik kelas adik kelas ngerepotin, gak usah gak boleh kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa belajar kayak gitu, gak apa-apa lah, yang penting kita ngerjain dengan tulus dan kita senang-senangin aja. Kalau kita have fun ya pasti seneng jadi kayak belajar juga kayak gitu. Kalau kamu seneng-senengin ya pasti nanti ya senang. Kalau misalnya kamu aduh malas-malasan terus ya bakal malas terus gitu. Jadi buat kalian yang mau jadi OSIS jangan urus OSIS, jangan aduh ngorek-ngorek, jangan sampai nanti pas pendaftaran pengurus OSIS cuma 5 orang ya dari kelas 7 kelas 7, 7A, 7B, 31 ya? Iya kayak 31 atau 30 gitu kan, banyak banget. Masa cuma 5 orang ikut OSIS? Lumayan loh. OSIS kalian bisa lebih banyak banget manfaatnya, banyak bermanfaat banget sih. Jadi kalian kayak lebih tahu gitu loh. Jadi memang sering banget dimarahin sama guru, kalian ini harus kayak gini. Ya gak apa-apa ya, itu di awal aja deh, tapi akhir-akhir kalian pasti bakal have fun, seru kok. Oke? Tapi itu buat kalian yang mau jadi OSIS, semangat. Habis itu sikapnya diubah, jangan teledor. Kalau ngumpulin tugas ya hari itu, hari online ya hari online. Jadi jangan sampai teledor. Pokoknya sikap kalian tuh harus bagus. Sikap itu nomor 1 ya kalau mau jadi OSIS. Kalau kalian pintar bicara, pintar ngomong itu gak dibutuhin. Nanti di OSIS tiba-tiba lah kalian pintar bicara kayak aku ngocok aku di OSIS ya. Pokoknya gitu ya. Pokoknya kalian tuh harus have fun. Yang mau jadi OSIS semangat. Kakak semangatin, kakak dukung. Pokoknya kakak tunggu pendaftaran OSIS kalian harus ikut. Oke? Pokoknya OSIS 2021 harus banyak, harus makin berkembang, makin the best. Oke. Oh ya, buat kalian jangan malu-malu tanya ke KA OSIS. Kalian bisa kakak di kelas 8 sama 9 tuh nggak itu yang kalian itu kan kok, yang kalian pikirkan. Kok kalian deket, kalian baik sama kelas kalian pasti baik kok. Jadi seruin aja. Tapi itu kalau kalian mau minta nomornya ya ada di sini nggak ada, minta ke teman-teman yang udah apa namanya udah dari SD kita kasih, nah pasti punya tuh nomor kakak kelasnya. Betul kan, nggak apa-apa deket sama kakak kelas ya, nggak apa-apa dong, pasti dong harus deket sama kakak kelas. Kita dikit kita tuh dikit, paling cuma 60-an. Kak kelasnya itu loh kelas 8 tuh paling 20-an, kelas 8 itu 25, kelas 9 itu cuma nggak cuma sih, banyak sih 20. Itu cuma satu kelas kalian paling banyak Jadi eman kalau kalian nggak hafal sama kak kelas kalian harus hafal nama-nama kami, oke? Dan kalian harus deket sama kami, jangan malu-malu sama kak kelas, oke? See you. Nanti kalau udah ketemu, ingat nama kakak Intan ya, kasih tau panggil kak Angel, oke? Jadi kalian jangan lupa sama kakak paling bacot, oke? Dadah semuanya.